Baik, terima kasih. Sekarang saya bersama Bapak Rustam Effendi. Beliau adalah Ketua PMI DKI. Beliau juga mantan Wali Kota Jakarta Barat. Kita akan ngobrol seputar kondisi darah di DKI selama masa pandemi, termasuk donor darah plasma dari penyintas COVID. Pak, selama masa pandemi ini kan aktivitas donor darah agak berkurang, Pak. Saya mendengar informasi agak krisis darah di DKI ini, Pak. Bagaimana ceritanya nih, Pak? Bisa dijelaskan? Ya, terima kasih Mas Prapto. Sebenarnya katakanlah belum masuk ke krisis. Tetapi memang persediaan darah DKI Jakarta sedikit agak menurun. Kenapa? Karena ya dengan diberlakukannya pembatasan, termasuk orang keluar rumah dibatasi, kemudian instansi pemerintah, instansi swasta, kantor-kantor juga diatur masuknya, bahkan saat ini hanya boleh 25%, ya otomatis mempengaruhi juga terhadap orang yang selama ini berdonor darah. Sebelum pandemi ini, Mas Prapto, bahwa orang-orang yang secara sukarela datang ke PMI Jalan Keramat Raya itu untuk melakukan donor darah, perharinya di atas 300. Kemudian setelah pandemi COVID-19 ini, agak menurun. Kenapa? Karena yang biasanya orang pulang dari kantor, mampir ke Keramat untuk berdonor darah di PMI, kemudian juga barangkali ada pembatasan-pembatasan orang keluar rumah, maka yang berdonor darah ke PMI itu saat ini sekitar maksimal 200, bahkan kemarin sampai dengan angka 150. Ya. Nah, kalau demikian maka akan terganggu stok darah di DKI Jakarta. Kenapa? Ya. Karena PMI Jakarta harus memastikan dalam satu hari harus siap 1.000 sampai 1.200 kantong darah yang akan kita suplai ke rumah sakit dan rumah bersalin yang ada di DKI Jakarta, bahkan juga di sekitar wilayah luar Jakarta. Jadi memang ada sedikit terganggu persediaan stok darah yang ada di PMI selama masa COVID-19 ini. Kalau stok darah 1.000 sampai 1.200 kantong itu artinya berapa pendonor itu, Pak? Dibutuhkan tiap harinya. Karena kan satu pendonor itu bisa diolah, katakanlah kalau 3 itu bisa menjadi 4 kantong darah. Kalau seandainya ada 300 yang donor per hari, maka akan kita dapatkan sekitar sekitar 1.000 lebih lah untuk donor darah. Jadi itu batas aman sebenarnya. Ya. Nah, persoalannya adalah ya selama satu hari 300 pendonor ini kadang-kadang fluktuatif. Hari ini katakan 300, besok bisa turun sampai 100. Nah, inilah yang mengganggu stok darah di Jakarta ini melalui PMI DKI Jakarta. Nah, kebutuhan darah ini kan ibaratnya mau pandemi kayak atau nggak pandemi kan tetap aja berjalan terus. Karena kan tetap aja ada orang yang butuh. Ini bagaimana nih, Pak, untuk menutupi kekurangan itu gitu loh? Oke, jadi memang kalau hari ini katakanlah Jakarta harus siap 1.000 kantong darah. Maka esok hari pun harus siap 1.000 kantong darah. Lusa pun juga harus siap 1.000 kantong darah. Jadi terus-menerus harus kita jaga stok atau kesediaan darah di DKI Jakarta ini. Nah, sementara orang yang berdonor datang ke PMI agak berkurang. Oleh karena itu, ya PMI harus keluar mencari darah dengan melakukan kegiatan yang kita sebut dengan jemput bola darah. Nah, kita kerjasama juga dengan Pemda DKI Jakarta. Alhamdulillah Pak Gubernur menginstruksikan kepada seluruh SKPD yang ada di DKI Jakarta, termasuk sampai dengan wali kota, kecamatan, kelurahan, untuk ASN-nya juga bersedia melakukan kegiatan donor darah. Ini sudah berlangsung. Kemudian PMI juga bersama-sama dengan organisasi kemasyarakatan. Kami sudah bekerjasama dengan Pramuka, kemudian kerjasama dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di bawah binaan Pemda. Kemudian juga dengan ormas lainnya, ya katakanlah dengan Pemuda Pancasila, kemudian dengan ormas lainnya. Dan saya akan garap lagi dengan kawan-kawan dari Nahdlatul Ulama untuk melakukan kegiatan yang sama.
Jadi kalau seandainya PMI hanya menunggu saja di kantor, menunggu saja di Jalan Keramat Raya, ya insya Allah tidak terpenuhi, Mas Prapto. Ya. Tapi bila mana kita aktif seperti ini, mudah-mudahan ya masalah ini bisa kita tangani. Ya. Di samping itu juga ya kampanye-kampanye tentang berdonor darah masa pandemi COVID ini boleh dan aman terus kita lakukan. Baik di media-media semacam Mas Prapto punya maupun media sosial lainnya, terus kita gaungkan supaya masyarakat mengerti dan jelas dan tidak ragu-ragu bahwa berdonor darah di masa COVID-19 ini boleh dari segi aturan dan aman dari segi protokol kesehatan. Karena kita menerapkan benar-benar protokol kesehatan pada saat melakukan kegiatan donor darah. Itu Mas Prapto. Jadi donor darah pada saat pandemi ini boleh dan aman kira-kira ya, Pak Rustam ya. Nah, sekarang bagaimana nih supaya meyakinkan juga ya perusahaan-perusahaan atau instansi-instansi swasta atau instansi pemerintah untuk kembali menggelar donor darah juga supaya dia juga nggak khawatir lagi, tetapi juga tidak menyalahi PSBB yang diperketat ini. Gimana nih, Pak? Jadi Mas Prapto, memang saat ini dari teman-teman di instansi swasta, kantor-kantor swasta yang sudah memprogramkan kegiatan donor darah massal di kantornya terpaksa men-schedule lagi. Karena yang pertama karyawannya juga kan yang datang cuma 25%. Sementara yang 25% ini juga kan masih ragu-ragu. Makanya terus kita push ya. Kemarin ada beberapa kantor yang kita gabung jadi satu. Misalnya salah satu instansi dengan instansi lain karena jumlahnya tidak banyak, kita gabung jadi satu kegiatan donor darah. Dan terus kita jalin komunikasi. Saya jelaskan sejelas-jelasnya bahwa kegiatan donor darah ini boleh dilakukan, ya, kemudian aman juga dilakukan. Memang ini ya harus kerja keras, kita PMI harus kerja keras, meyakinkan kawan-kawan yang berdonor itu mau melakukan donor darahnya. Kalau tidak, maka akan terjadi gangguan stok darah di DKI Jakarta. Ini Mas Prapto. Mungkin bisa dijelasin nggak Pak? Kalau donor darah pada masa COVID, apakah ada persyaratan khusus Pak? Misalnya harus dirapid dulu atau gimana misalnya kayak gitu? Ya ada beberapa kawan di instansi yang melakukan donor darah juga dengan melakukan rapid. Tetapi perlu dipahami Mas Prapto bahwa COVID-19 itu kan tidak menular dari darah. Dia menular dari droplet. Nah, kita bicara seperti ini, kalau kita jaga mulut kita menggunakan protokol kesehatan, sudah tidak tertular. Nah, kemudian memang kalau persyaratan umum kan sudah kita berlakukan juga. Pada saat berdonor darah, protokol kesehatan secara ketat kita lakukan. Di setiap event juga kita benar-benar awasi, artinya yang datang kita cek suhu tubuhnya, kita pastikan pakai masker. Kemudian juga ya kita siapkan cuci tangan, dan yang paling penting Mas Prapto, petugasnya juga menggunakan APD lengkap. Kemudian peralatannya sudah disterilkan. Misalnya tempat tidurnya setiap orang kita ganti, kita sterilkan dulu, baru ganti orang lain. Jarumnya juga benar-benar steril. Jadi kita yakinkan bahwa benar-benar aman untuk kegiatan donor darah masa pandemi COVID-19 ini. Nah, sementara syarat-syarat lainnya sama, misalnya dia sudah dewasa, tidak lebih dari 60 tahun, kemudian dia tekanan darahnya tidak tinggi, hemoglobinnya cukup, ya, kepentingan darahnya ya di bawah gitu. Jadi hal seperti itu tetap kita kontrol. Nanti darah yang kita ambil juga masuk ke lab kita teliti dulu. Oh gitu ya? Bebas dari penyakit hepatitis A maupun B. Kemudian juga bebas sepilis dan bebas, ada 4 bebas itu kalau tidak salah. Iya. Pak, sekarang saya pengen tahu juga informasi seputar donor darah plasma Konvalesen. Itu bagaimana Pak kondisinya di DKI Pak? Ini kan kalau kita lihat data itu kan ada 220 sekian lah yang sudah sembuh dari sakit COVID. Artinya dia penyintas COVID kan? Artinya dia berpotensi atau bisa menjadi donor darah plasma ini tadi ya, konvalesen itu ya. Bagaimana Pak kondisinya nih Pak? Yang pertama saya sampaikan Mas Prapto, memang di Jakarta ini penyintas, artinya orang yang pernah positif dan sudah nyatakan negatif, angkanya 500.000 lebih. Oh, kalau total ya. Kemudian kemarin juga Pak Wakil Presiden sudah
mengkampanyekan ya, membuka kampanye terapi atau pengobatan melalui plasma convalescent. Dan saat ini semakin banyak orang yang minta plasma convalescent di PMI DKI Jakarta. Dan dari pengalaman, walaupun uji klinis belum selesai Mas Prapto, bahwa terapi melalui plasma convalescent ini ternyata bisa menyembuhkan COVID-19. Memang secara, ini kan baru Ekman kan yang melakukan penelitian ini. Dari Kementerian Kesehatan belum, tetapi sudah dikampanyekan dan kita mendukung itu. Kita mendukung kegiatan plasma convalescent. Kemarin data yang ada di PMI DKI Jakarta, yang penyintas itu sudah mendonorkan plasmanya ada sekitar di atas 1.200 orang. 1.200. Tetapi permintaan semakin banyak. Oke. Nah, ini barangkali kita perlu himbau. Kita himbau bagi kawan-kawan penyintas COVID-19, ayo sama-sama kita donorkan plasma convalescentnya di PMI DKI Jakarta Jalan Keramat Raya. Kemarin Pak Gubernur juga, Pak Gubernur DKI, Pak Anies Rashid Baswedan sudah mendonorkan plasma convalescentnya, dan beberapa tokoh juga siap melakukan kegiatan itu, mendonorkan plasma convalescentnya. Dan faktual memang ternyata melalui terapi ini banyak juga yang sembuh gitu. Tapi lagi-lagi memang diperlukan kesiapan, kesediaan kawan-kawan penyintas COVID-19 mau mendonorkan darahnya. Saat ini masih kurang sekali jumlahnya. Kurang ya? Pak, saya dengar Pak Sandiaga Uno juga akan Pak Menteri. Pak Menteri ya, Pak Sandiaga Uno, Pak Menteri akan donor convalescent juga, Pak. Mungkin bisa diinformasikan juga ke masyarakat, Pak. Iya, Pak Sandiaga Salahuddin Uno kan pernah juga positif ya, dan sudah dinyatakan sembuh penyintas COVID-19. Beliau kontak PMI, beliau ingin mendonorkan plasma convalescentnya. Pagi hari ini tadi sudah diambil contoh darahnya dan segera diperiksa. Jika memang layak, bisa, boleh, dan bisa dimanfaatkan, maka esok hari kita akan langsung melakukan pengambilan darahnya di PMI DKI Jakarta. Kita mohon doanya. Dan ini barangkali sebagai contoh buat bapak-bapak yang terhormat lainnya, ayo sama-sama kita donorkan plasma convalescentnya untuk membantu kawan-kawan kita yang sekarang ini dirawat di rumah sakit karena COVID-19. Dan jumlahnya sangat banyak sekali, kita ikut prihatin, Mas Sopo. Pak, tadi kan sebelum donor darah plasma convalescent itu harus dicek dulu darahnya, Pak ya? Betul. Artinya tidak semua penyintas COVID itu darahnya bisa diterima, didonorkan kira-kira begitu ya? Iya, sebenarnya kan penyintas COVID itu sudah dinyatakan negatif. Iya. Sudah lebih dari 14 hari, sebelum 3 bulan. Tetapi tetap kita ambil sampel darahnya untuk kita periksa di lab. Kalau seandainya ini bisa diambil dan bisa dimanfaatkan, artinya antibodinya masih aktif, ini bisa dimanfaatkan buat COVID-19 yang lain, penderita COVID-19 yang lain, itu kita bisa ambil. Tapi kalau sudah tidak aktif lagi antibodinya, tidak perlu lagi. Atau ada hal-hal yang lain berkaitan dengan si pendonor sendiri, apakah kesehatannya kurang baik, ya tidak kita ambil gitu. Pak, kalau kita nih misalnya warga biasa ingin mendapatkan katakanlah plasma darah convalescent itu karena keluarga kita ada yang sakit COVID, bagaimana caranya tuh, Pak? Silakan hubungi PMI, Jalan Keramat Raya. Nanti nomor teleponnya kita kasih. Sebenarnya ada di pamflet-pamflet kita, di medsos kita juga sudah ada, Instagram PMI maupun di Facebook PMI ada informasinya. Bisa datang ke PMI, kemudian jelas siapa pasiennya, dirawat rumah sakit mana, golongan darahnya apa. Ya syukur-syukur juga membawa kawan-kawan yang calon pendonor. Oh iya. Kenapa Mas Prapto? Belum tentu di PMI juga siap, belum tentu juga ada plasma yang dibutuhkan itu. Kalau sebaiknya ada teman yang bersedia, sekalian dibawa ke PMI, kita cek, kita lihat, kita periksa, kalau cocok, kalau memang boleh, kalau memang bisa, ya kita berikan gitu. Jadi mudah saja Mas Prapto. Iya. Pokoknya asal ada, tersedia. Kalau seandainya ada di PMI, kita langsung berikan. Kalau tidak ada, ya si calon yang bukan plasma itu ya mencari juga pendonornya. Sama-sama kita cari, ya keluarga juga mencari. Kalau plasma donor itu masih memperhitungkan golongan darahnya nggak, Pak?
Secara teknis nanti harus sesuai, harus cocok. sesuai ya. Harus sesuai. Nah, jadi misalnya kalau dia darah B, kalau dulu kan ya harus darah B juga ya. Iya, Nah, kalau misalnya transfusi di darah biasa. Iya. Kalau nanti plasma konvalesen itu juga tetap harus darah B juga ya. Setahu saya seperti itu, Mas. Oh. Nah, ada biaya nggak Pak kalau untuk mendapatkan itu grade? Kan tentu ada biaya administrasi lah segala macam gitu. Bukan biaya administrasi, ada namanya biaya pengganti pengolahan darah. Kan darah atau plasma yang kita ambil itu harus diolah dulu di lab kita. Ya tentunya kan ada biaya-biaya pengolahan. Karena PMI kan tidak punya anggaran tersendiri, ya anggaran itu kita ambilkan antara lain dari biaya pengganti itu. Mesinnya sama nggak Pak? Mesin untuk pengolah plasma konvalesen itu dengan donor darah biasa? Kalau secara teknis memang saya kurang memahami itu, tetapi dari segi bentuk sama. Sama ya? Sama. Tetapi ini yang saya pahami karena saya lihat langsung, kalau kita yang plasma itu diambil, sama prosesnya sama donor darah biasa, tetapi yang dia keluarnya itu kan campur tuh, darah merah dan darah plasmanya, plasma. Tapi yang diambil itu adalah plasmanya, kuning itu. Sementara merahnya itu balik lagi, masuk lagi. Ada alat itu yang mengolah itu. Gitu Mas Prapto. Tapi nanti tanya Dokter Niken lah, secara teknisnya itu. Oke, baik, terima kasih sahabat Kota-Kota. Demikian bincang-bincang kami dengan Ketua PMI DKI, Bapak Rustam Effendi, seputar kondisi darah di Jakarta dan donor darah plasma konvalesen. Terima kasih, selamat sore.